Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rani, saya salah satu krunya Duta. Jadi pagi ini saya akan bahas tentang AKM. Nah, ini dia AKM. Apa sih AKM itu? Terus kenapa sih dibikin AKM? Terus tujuannya apa sih bikin AKM? Nah, kita nanti akan bicarakan tentang AKM ini. So, tetap dengerin ya. Sebenarnya apa sih alasannya pemerintah kenapa bikin AKM? Jadi latar belakangnya apa sih sikat AKM ini? Jadi sebenarnya gini, kenapa ada AKM? Karena awalnya pemerintah ingin membuat asesmen untuk pemetaan sistem pendidikan melalui pemetaan kompetensi minimum dan standar kompetensi tertentu yang ada dalam kurikulum. Nah, terus buku sikat AKM ini sendiri nanti akan menjadi jembatan untuk guru dan siswa, terutama bagi siswa kelas 4, kelas 7, dan kelas 10, supaya lebih memahami secara detail dan lebih mengenal AKM ini apa gitu. Sehingga ketika nanti pada saatnya mereka harus mengerjakan, siswa-siswa ini harus mengerjakan soal AKM dalam asesmen kompetensi minimum, maka sudah bisa mengerjakan gitu karena sudah diperkenalkan lebih dulu. Jadi sebenarnya tujuannya itu dan latar belakangnya juga itu. Terus sebetulnya apa sih acuan penyusunan soal dalam buku sikat AKM ini? Jadi gini, karena berangkatnya dari keinginan Kemdikbud untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa dan kinerja satuan pendidikan, jadi kami dari penerbit Duta menyusun konten, kemudian proses kognitif, kemudian konteks dalam buku sikat ini mengikuti apa yang ditetapkan Kemdikbud. Jadi kita ngikutin PISA dan TIMSS. Nah, karena itu maka soal-soal dalam sikat AKM ini semuanya disusun mengacu kepada soal-soal yang dikeluarkan oleh PISA dan TIMSS, tapi materinya disesuaikan dengan kurikulum nasional Indonesia. Jadi kalau siswanya nanti belajar pakai sikat AKM ini untuk latihan soal-soal, nggak akan kesulitan karena toh masih sesuai dengan kurikulum nasional Indonesia. Karena soalnya mengikuti PISA dan TIMSS, jadi sebenarnya seperti apa sih tipe-tipe soal yang ada dalam buku AKM ini? Ada 4 karakteristik tipe soal yang kita masukkan dalam AKM ini. Jadi yang pertama, tipe soal dalam buku sikat AKM ini mengikuti standar PISA dan TIMSS. Jadi disajikan dalam variasi yang lengkap. Jadi di sini ada soal-soal pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari 1, kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian atau jawaban singkat, kemudian ada juga pertanyaan yang non objektif dalam bentuk esai atau uraian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal-soal yang disajikan, jadi semua soal yang ada di sini itu menuntut siswa untuk menggunakan logika dan pemahaman konsep dalam teks literasi untuk memecahkan soal. Jadi soal-soalnya menuntun proses kognitif, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran dari siswa dan guru gitu. Jadi bukan cuma soal untuk yang hafalan saja gitu tipenya. Kemudian yang ketiga, soal AKM ini didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam. Jadi ada elaborasi, ada tabel, di sini ada grafik, kemudian ada ilustrasi. Jadi ilustrasi juga ada gitu. Kemudian terutama untuk yang menggunakan soal yang jenisnya stimulus multiple items. Jadi
semuanya disajikan secara komunikatif dengan dan kontekstual, sehingga sesuai dengan ilustrasi yang diberikan itu sesuai dengan soalnya dan memang harus dilengkapi gitu. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah stimulus soal AKM di buku Sikat AKM ini memenuhi unsur edukatif, inspiratif, menarik, dan informatif, sehingga data-data yang disajikan faktual. Jadi tabel-tabel seperti ini kita nggak bikin sembarangan, tapi memang faktual. Jadi kita ambil dari artikel, kita ambil dari data-data yang memang real. Nah, dalam buku Sikat AKM ini sebenarnya ada fitur-fitur apa saja sih? Fitur-fiturnya ada lumayan banyak. Jadi buku Sikat AKM ini kan disusun sesuai dengan konten, proses kognitif, dan konteks pada literasi membaca maupun literasi numerasi. Jadi setiap konten itu nanti ada berisi teori. Jadi ini teori. Nah, teori ini mendukung proses kognitif yang terdiri dari pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Terus setelah teori kita juga melengkapi buku ini dengan ada contoh soalnya. Nah, setelah contoh soal ada pembahasannya juga, baru nanti ada latihan mandiri dalam bentuk paket-paket. Nah, jadi ada latihan mandirinya. Jadi lengkap isinya. Nah, kemudian contoh soal, paket, latihan mandiri, kemudian pembahasan itu semua tersedia untuk literasi membaca dan literasi numerasi. Dalam buku ini bahkan dilengkapi juga dengan literasi sains. Jadi sebenarnya ada tiga jenis literasi dalam buku Sikat AKM. Kami dari penerbit Duta ini punya 3 buku Sikat AKM masing-masing untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, kegunaannya apa sih buku Sikat AKM ini bagi guru, kemudian juga bagi siswa? Jadi yang pertama, buku Sikat AKM ini akan membantu guru untuk dapat mengetahui, memberikan gambaran holistik tentang karakteristik AKM, sehingga guru akan lebih mudah merancang proses dan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa, sehingga siswa juga jadi mudah untuk memahami apa sih AKM. Kemudian bagi siswanya apa? Nah, buku Sikat AKM ini akan membantu siswa supaya lebih memahami karakter soal-soal dalam AKM dan juga dapat berlatih lebih awal, karena kan AKM-nya sendiri belum dilaksanakan tahun ini, tapi siswa bisa belajar lebih awal sehingga ketika pada saatnya nanti melaksanakan AKM, siswa akan dengan mudah bisa mengerjakan soal-soal yang ada dalam AKM ini. Buku Sikat AKM ini disusun oleh siapa sih? Nah, buku-buku ini semuanya, buku Sikat AKM yang SD, SMP, SMA ini disusun oleh tim pengajar Ganesha Operation. Kenapa oleh tim pengajar Ganesha Operation? Karena Ganesha Operation sendiri salah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan dan cepat sekali dalam mengantisipasi perubahan di bidang pendidikan. Dan satu lagi, yang jelas Ganesha Operation itu termasuk salah satu yang menguasai apa sih AKM itu. Jadi kalau yang nyusunnya menguasai, tentu isi bukunya juga jadi lebih mudah dipahami. Pengguna buku Sikat AKM ini siapa sih sebenarnya? Jadi buku ini nanti bisa digunakan oleh siswa maupun guru yang akan menghadapi AKM. Jadi tahun depan yang akan menghadapi AKM ini adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Jadi artinya di tahun ini yang paling perlu menggunakan buku ini adalah siswa kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 supaya nanti siap untuk menghadapi AKM di awal tahun 2021. Namun demikian, sebetulnya pada dasarnya karena ini juga disusun berdasarkan kurikulum nasional, maka siswa kelas 4 sampai 12 bisa menggunakan soal-soal dalam buku ini. Kelas 4, 5, 6 itu pakai yang SD, kemudian untuk yang SMP kita pakai yang AKM SMP, untuk yang jenjang SMA kelas 10 sampai 12 itu bisa menggunakan buku Sikat AKM SMA. Ini semuanya bisa berlatih menggunakan soal-soal dalam buku ini untuk meningkatkan keterampilan memecahkan soal yang terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills alias HOTS itu ya gitu, dan juga jadi supaya terbiasa memecahkan soal-soal yang berbasis teks literasi. Nah, terus dari sisi penerbit lain selain Duta, adakah penerbit lain yang sudah menerbitkan buku AKM ini? Kalau dari sepengetahuan kami, belum ada penerbit lain yang menerbitkan buku khusus untuk persiapan menghadapi AKM yang tipe soalnya merujuk kepada tipe soal seperti yang
tampilkan dalam kisah atau tips. Jadi itu sepengetahuan kami. Nah, demikian pemaparan dari saya tadi tentang buku singkat AKM ini. Jadi pada intinya buku singkat AKM ini disusun untuk membantu guru maupun siswa dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah insya Allah di awal tahun 2021. Nah, tentunya hasil yang diperoleh nanti akan sangat tergantung kepada kerjasama dari siswa, guru, dan semua pihak, juga orang tua gitu, untuk mengajak anak-anak berlatih untuk terbiasa mengerjakan soal-soal dengan keterampilan tingkat tinggi, kemudian mengerjakan soal-soal yang berbasis teks, dan satu lagi mengajak anak-anak Indonesia untuk rajin membaca. Di mana sih kita bisa dapatkan buku singkat AKM ini? Buku singkat AKM ini bisa dibeli di sini. Jadi itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.